Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bandingin antara printer Epson L1300 ya dengan si Epson L1800. Kedua printer ini adalah printer A3 Inktank ya, udah pasti dia pakai tangki tinta di sebelah kirinya. Begitu juga dengan si Epson L1800. Secara fisik ini kelihatannya sama ya antara L1300 dengan si L1800. Tapi tetap aja ada perbedaannya. Nah, di sini saya mau kasih highlight sedikit apa aja sih perbedaan antara kedua printer ini. Karena seringkali pada saat mau beli printer A3 itu dikasih dua pilihan nih kalau dari Epson ya, L1300 dan si L1800. Nah, printer A3 ini printer aja, jadi dia bukan multifunction, alias dia nggak bisa scan dan nggak bisa fotokopi, jadi fiturnya hanya mencetak. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat di L1300 dulu. Ini printer udah cukup lama ya, jadi udah cukup, bukan udah cukup sih, udah lama banget, tapi masih dijual sampai saat ini, meskipun kalau teman-teman lagi cari informasi atau cari produk ini, mungkin saat ini barangnya masih susah, alias masih kosong karena memang kondisi saat ini pandemi, jadi suplai barang-barang elektronik, terutama printer itu bukan ada sih, memang masih banyak yang mengalami delay atau pengirimannya terlambat semua ya. Materialnya juga constraint, jadi produksinya itu memang semuanya serba limited atau terbatas, alias barangnya jadi susah. Tapi kita sekarang coba lihat dulu dari produknya aja ya. Oke, nah ini adalah si Epson L1300, dia adalah printer A3 pertama ya yang menggunakan sistem Inktank. Dan juga dia bisa cetak sampai dengan ukuran A3+ ya, jadi bukan A3 aja, dia A3+ itu seperti tabloid. Nah, kelebihannya udah pasti teman-teman tahu, yang namanya printer Inktank itu udah pasti dia pakai sistem tintanya botolan ya, tintanya botolan kayak gini ya, tintanya ini ada 4 warna. Nah, yang saya mau kasih highlight gini, si Epson L1300 ini adalah printer Inktank dengan 4 warna ya. Nih, tintanya ada 4, cyan, magenta, yellow, dan juga black. Jadi dia warnanya 4. Nah, kalau si Epson L1800 ini tintanya ada 6 ya. Tuh, cyan, magenta, yellow, black ya, terus ada light cyan sama light magenta. Jadi dia ada 6 warna. Nah, di sini kita udah kelihatan perbedaannya. Yang pertama antara si L1300 dan L1800 itu di tintanya. Yang satu 4 warna, yang satu 6 warna. Oke. Nah, sekarang kita balik ke L1300. Nah, untuk kecepatan cetak, printer ini nggak bisa dibilang cepat karena printer ini ukurannya besar ya, wide format, lebar, jadi memang kecepatan cetaknya juga standar aja. Dan karena memang sampai saat ini kayaknya belum ada perubahan produk atau belum ada tipe terbarunya, jadi print speednya ini masih tergolong standar aja sih. Oke, nah untuk resolusi cetak 5760x1440 dpi, jadi memang resolusi cetaknya ini tinggi ya. Jadi memang printer ini juga bisa dipakai untuk kita cetak foto. Jadi apa aja yang kita bisa cetak nih? Cetak dokumen udah pasti, cetak gambar, desain seperti ini, cetak foto itu juga udah pasti bisa. Nah, Epson memberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak untuk si L1300 ini. Ya, untuk si L1300 ini. Nah, kita coba lihat spesifikasinya seperti apa. Yang pasti dia bisa ngeprint sampai dengan A3+, ya, jadi ukurannya tabloid. Dan kapasitas cetaknya juga dia besar karena dia menggunakan sistem tangki tinta atau Inktank asli pabrikan ya, bukan modifikasi. Jadi memang ini barang resmi dan juga asli dibuat di pabrik. Nah, untuk jenis kertasnya apa aja yang kita bisa cetak ini bermacam-macam ya, karena medianya pun juga dia bisa cetak seperti kertas yang lumayan tebal, terus kertas foto paper, kertas amplop, label, ya itu semua kita bisa lakukan atau kita bisa cetak dengan printer ini. Dan banyak juga yang pakai printer ini untuk buat percetakan loh ya. Jadi buat cetak kalender yang ukurannya A3, terus buat cetak foto itu juga bisa, mau cetak apapun bisa, stiker dan lain-lain itu bisa. Nah, untuk si Epson L1300 ini
Dia punya tinta itu jenisnya dye. Sama seperti si Epson L1800, ini juga tintanya semuanya jenis tinta dye. Ya. Nah untuk si L1300 yang kalau teman-teman boleh perhatikan adalah gini. Ini perhatikan di sini, minimum ink droplet. Ya. Kalau L1300 itu 3 picoliter, 3 PL, 3 picoliter. Tapi kalau kita lihat si L1800 ini dia cuma 1,5. Artinya dia punya dot pixel atau kerapatan dari print headnya ini lebih kecil, 1,5, yang ini 3,0 atau 3 picoliter. Ya, jadi memang kenapa si L1800 ini yang menggunakan 6 tinta warna ini ditujukan untuk foto printing. Ya, memang ini dibuat untuk orang-orang yang suka fotografi, mau cetak kualitas fotonya dengan bagus, yang suka fotografi, dia foto pakai kamera yang bagus dan dia mau dicetak dengan hasil yang bagus juga. Makanya si Epson buatin ini si Epson L1800 printer A3 yang bisa teman-teman perhatian ini borderless. Nih, nyetaknya full A3 tuh, nggak kena potong garis margin ya. Tapi kalau si L1300 ini dia memang bisa cetak A3 tapi dia belum borderless. Ya, ini perbedaan yang kedua. Artinya dia tidak bisa cetak full page ya. Jadi dia masih kena potongan margin garis tepi seperti ini. Ya, Epson L1800 bisa cetak full A3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita basicnya dengan si L1300 ya. Untuk jenis tintanya sama. Terus udah gitu konektivitasnya dia juga sama dengan menggunakan USB. Antara si L1300 dan L1800 itu sama. Nah ini yang tadi saya bilang untuk paper tray, inputnya dia bisa muat 100 lembar ya. Ukuran kertas yang bisa masuk di sini 75 gram itu bisa muat sampai 100 lembar. Tapi kalau teman-teman pakai photo paper itu dia cuma bisa muat sampai 20 lembar aja. Karena photo paper itu kan tebal, sekitar 230 gram ya. Jadi nggak bisa sampai 50, dia hanya bisa sekitar 20 lembar. Nah untuk ukuran paper size-nya ini lengkap banget ya. Jadi bisa sampai A3+, A3, B4, letter, legal, apapun ini semua masuk. Karena maksimum bisa cetak sampai dengan A3+. Ya. Nah untuk si Epson L1300 ini tetap menggunakan konektivitas USB. Dia support juga untuk Windows dan juga Macintosh sudah support juga. Dan tintanya ini dia menggunakan tipe tinta 664 yaitu Epson dye yang dipakai pada printer Epson L120 ya, L121 dan juga tipe-tipe Epson L series yang ukuran A4. Jadi ini tintanya nih tinta yang umum banget. Tipenya 664 black, cyan, magenta, yellow. Ada 4 warna ya. Kapasitas cetaknya adalah 7.100 lembar sampai dengan 7.100 lembar. Kalau yang colornya ini warnanya itu sampai dengan 5.700 dengan komposit artinya 3 warna ya mencapai sampai dengan 5.700 pencetakan dokumen teks. Bukan cetak gambar ya, ini perhitungannya dokumen teks ya, ukuran A4. Nah, begitu juga dengan si tinta hitamnya ini sampai 7.100 karena pada paket penjualan itu dikasih tinta hitamnya itu 2 botol ya. Karena nanti kalau teman-teman beli L1300 ini di tangki tintanya di sebelah sini kalau dibuka ini tangki tinta yang blacknya tuh ada 2 ya. Jadi ada 2 tangki tinta untuk yang black, terus yang warnanya masing-masing 1. Kenapa dikasih 2? Karena memang ini buat cetak ukuran besar ya. Jadi memang disediakan untuk tinta hitamnya itu dia ada 2 tangki. Jadi kita bisa pada saat kita beli printer kan dapat 2 tinta blacknya. Nah 2 tinta blacknya itu bisa langsung diisi di sini. Oke. Nah untuk selanjutnya yang lainnya sih kurang lebih sama ya. Jadi printer ini memang ditujukan untuk penggunaan di kantor, di rumah, atau memang kalau kita mau desain itu kita bisa pakai L1300. Bahkan kita juga bisa cetak foto pakai printer ini dengan hasil yang bagus. Oke. Nah sekarang kita balik ke si L1800. L1800 ini karena memang ditujukan untuk foto printing, makanya dia ada 6 warna. Ya, 6 color, 6 warna. Dan juga dia punya resolusi cetak sama 5760
Nih 5760 kali 1440 harusnya sama ya. Dia punya resolusi cetaknya sama, nggak ada beda. Cuma memang dia punya nah ini dia resolusi cetaknya sama 5760 kali 1440. Tapi dia punya ink dropletnya dia lebih rapet. Jadi hasil kualitas cetaknya dia lebih tajam. Makanya color gamutnya dia lebih banyak, kualitas cetaknya dia lebih tajam. Karena memang ini ditujukan buat yang hobi foto atau fotografi cetakannya. Ya. Untuk paper tray sama, ukurannya sampai dengan 100 lembar kalau kita bisa isi dengan kertas HVS 75 gram. Dan juga konektivitasnya sama USB, OS supportnya juga sama Windows XP dan juga Macintosh. Nah, untuk si Epson L1800 ini garansinya itu cuma diberikan hanya 1 tahun atau 9.000 cetak. Ya, beda sama si L1300 ya. Garansinya dia lebih panjang 2 tahun atau 30.000 cetak yang mana tercapai dahulu. Kalau si L1800 ini cuma 1 tahun atau 9.000 cetak. Karena memang mungkin pabrikan sudah berhitung printer ini akan banyak dipakai untuk nyetak warna, foto. Jadi memang print headnya juga kerjanya lebih berat karena dia pasti ditujukan buat cetak foto yang memang kita cetaknya ini semua dasarnya ini, backgroundnya ini full color semua. Ya. Jadi oleh karena itu garansinya sudah dihitung 1 tahun atau 9.000 cetak. Nah, dengan komposisi tinta full yang didapat dari pabrikan ya, ini printer diklaim bisa nyetak sekitar 1.500 lembar foto ukuran 4R ya. Jadi di sini pun kalau misalnya teman-teman lihat Epson sudah bikin perhitungan untuk nyetak dokumen teks itu dia cuma perhitungan sekitar 2.600. Untuk cetak dokumen teks warna itu kurang lebih sampai 4.700. Tapi kalau misalnya kita mau cetak foto, mereka juga sudah berhitung kira-kira bisa sanggup atau bisa diklaim cetak sampai dengan 1.500 foto ukuran 4R. Ya, jadi ini memang ditujukan buat bisnis foto atau orang yang memang hobi cetak fotografi dengan kualitas yang sangat baik. Ya. Nah, jadi kalau kesimpulannya adalah perbedaan antara si L1300 dan L1800 itu tadi ada 3 ya. Yang pertama satu adalah borderless ya. Dia bisa borderless A3. Terus udah gitu tintanya 6 warna kalau yang L1800 dan si L1300 itu perbedaannya garansinya dia lebih panjang 2 tahun atau 30.000 cetak. Oke, nah itu aja kesimpulan dari kedua produk ini. Nah sekarang tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa. Kalau memang cuma buat cetak dokumen dan juga bisa cetak foto dan juga buat bisnis yang lain, pilihannya 1300 sih rasanya lebih tepat karena memang tintanya juga 4 warna, jadi kita nggak terlalu boros ya. Dan printernya juga ini secara spesifikasi atau fitur sama dengan si L1800 ini. Kalau L1800 ini dia tintanya lebih banyak, ada 6 warna dan memang kalau memang khusus fotografi dan memang teman-teman mau punya printer yang khusus buat cetak gambar foto, ya mungkin bisa disediakan satu printer ini buat memang khusus cetak foto kalau memang mau main kualitas. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya berapa nih harganya. Seperti yang tadi saya sebutkan adalah karena memang kondisi memang lagi susah barang. Jadi kalau saya cek ini ya tanggal 25 Desember 2021 ini untuk si L1300 ini sekitar 8,5 sampai 9 jutaan nih harganya ya. 8,5 sampai 9 jutaan. Padahal sih harga normalnya itu dulu pada saat sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 5,9 sampai 6,5 juta. Tapi sekarang naiknya lumayan banyak ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita coba lihat apakah akan tetap seperti ini atau dia akan turun. Saya nggak tahu karena memang kondisi masih limit barangnya. Nah untuk si L1800 yang pakai tintanya 6 ini harusnya dia lebih mahal. Tapi ternyata harga pasarannya ini hampir sama dengan si L1300 ya. Kalau normalnya L1800 itu lebih mahal 1 juta dibandingkan di si L1300. Tapi saat ini kalau teman-teman cek, ini harganya malah bisa kelihatannya lebih murah dari si L1300.
ya, cuma 8,3 sampai 8,7 juta. Dan bahkan di bawah 9 juta. Nah, tapi kembali lagi kebutuhan ya. Ada juga yang memang buat kantoran dia nggak butuh sampai 6 warna, dia butuhnya cuma 4 warna, garansi lebih panjang dan tintanya juga pasti dia lebih irit karena kita nggak perlu harus beli sampai 6 warna. Kita pakai yang 4 warna aja sudah cukup. Oke, itu aja yang saya bisa share soal perbandingan si Epson L1300 dan L1800. Dan kalau teman-teman punya inputan yang lain ya, silakan di komen dikasih tahu kira-kira apa yang setara. Oh ya, untuk merek lain si Canon atau HP itu belum punya yang namanya Inktank A3, itu belum ada. Jadi saingan terdekatnya adalah si Brother T4000DW ya. Brother T4000DW. Ini kayaknya sih lebih mirip dengan si L1300 karena si Brother T4000DW ini dia hanya ngeprint aja. Dan harganya lebih murah lagi. Tuh, sekitar 6 jutaan ya kan? Berarti dia sebenarnya dengan si Epson L1300 mirip-mirip nih. Cuma bedanya si Brother ini dia malah punya fitur yang namanya duplex printing. Kalau si Epson itu tidak ada duplex printing. Ya, oke. Itu aja yang saya bisa sharing. Dan untuk mendukung channel ini, kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip. Biarin aja berjalan sampai habis. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan saya selalu tunggu komen dan juga koreksinya jika memang teman-teman punya informasi yang lebih penting. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama sharing. Oke, dan saya ucapkan terima kasih.